billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang lagi. La haula wala quwata illa billah. Itu nemuinnya di rumah? Di rumah, di samping rumah aku. Dan itu bukan cuma sekali. Dan katanya banyak belatung-belatung juga yang muncul. Di rumah itu sering banget ada belatung. Terus aku kalau lagi ruqyah juga muntahnya berapa kali belatung. Hah? Terus muntah belatung? Muntah belatung ya, jadi muntah belatung. Aku dibawa ke sebuah ruangan gelap dan aku disiksa di situ. Disiksanya gimana? Iya, aku dipecut, aku dikerangkeng, terus aku disakiti. Dan biasanya itu ketika sadar bekas-bekasnya itu kayak sayatannya, apanya itu ada semua di badan aku. Terus aduh aku pengen nangis kalau cerita. Sekarang kamu pilih, kata dia bilang sama yang ruqyah aku, ada salah satu ustazah, Indah Dari mati atau dia mati, nyebut nama. Indah Dari atau dia? Indah Dari 3 kali, besok paginya nama itu mati. Nah itu ketika beliau mau datang, biasanya jin-jin sihir itu ada yang udah pada kabur-kaburan. Oh gitu? Iya. Berarti ketika lagi disihir itu, Kanjeng Ratu Kidul sama pasukannya datang juga? Ada momen tertentu mereka datang. Jangan lupa buat kalian tonton film Pengantin Setan di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Januari 2025. Ya, jadi guys, kemarin itu gue agak bingung gitu ya sama komen-komen netizen. Kemarin ada yang request, "Bang, tolong dong jangan bikin konten yang bahas tentang alam lagi," gitu loh. Akhirnya gue bikin konten lain, terus ada yang bilang, "Konten ini boring bang, bahas tentang alam aja lah," gitu. Nah, terus ada juga yang komen, "Bang, tolonglah jangan bikin konten-konten settingan," gitu. Lah kapan gue bikin konten settingan? Kalau misalnya kalian teliti, narasumber yang kemarin itu gue tanya 2 kali loh. Video penampakannya beneran apa enggak? Terus kalau misalnya ada yang bilang itu konten settingan, menurut lo gimana? Nah mungkin komen-komen netizen itu dia belum nonton full videonya gitu loh, udah komen aja. Nah makanya kalian bisa lihat lah sendiri nanti di video yang kemarin ya, gue udah bertanya 2 kali kepada narasumbernya. Nggak mungkin juga kan ada narasumber terus gue tunjuk-tunjuk, lu bohong ya nggak mungkin. Ya itulah jawaban gue dari komen-komen kalian. Nah kemarin juga lagi rame tentang santet dan sihir gitu ya. Kalau gue sendiri terus terang mendukung lah jika ada penipuan-penipuan berkedok santet gitu, apalagi yang merugikan masyarakat. Tapi kalau gue sendiri memandang santet itu sebagai sebuah fenomena gitu, kita diwarisi cerita turun-temurun, di mana biasanya santet itu dia cenderung lebih ke pengkhianatan. Dalam arti misalnya ada orang yang tadinya dekat gitu ya, berteman atau menjalin sebuah hubungan gitu ya. Nah ketika terjadi pengkhianatan, nah biasanya ketika orang ini tidak bisa melakukan secara langsung, dia akan memakai santet tadi. Dengan catatan dia sudah tahu akibatnya apa yang akan dialami, tapi karena memang dendam tadi, akhirnya dia memutuskan untuk bersekutu dengan jin atau iblis agar orang ini sengsara lah seperti itu. Makanya kadang ada pesan-pesan moral gitu, supaya kita nggak disantet ya ucapan tindakan kita itu jangan menyakiti orang gitu. Mungkin kalau kalian dengar dari orang-orang zaman dulu ya. Kalau ngomong jangan gitu, ntar disantet aja lu. Kurang lebih seperti itu ya kalau gue lihat dari fenomena-fenomena cerita-cerita tentang santet. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah santet atau sihir itu sama menurut kalian? Boleh banget komen di bawah. Hari ini gue kedatangan seorang yang viral ya. Jadi beliau ini 5 tahun terkena sihir.
Dan katanya harusnya beliau itu sudah gak bisa hidup gitu loh ya. Tapi kok masih bisa hidup seperti sebuah keajaiban. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku panggilnya Teh Indah aja berarti. Iya, Teh Indah. Terima kasih udah mau datang ke RJL ya. Sama-sama. Biasanya nonton di YouTube aja. Waduh, terima kasih nih, sebuah kehormatan. Nah, kemarin kan videonya viral ya tentang penemuan buhul nih. Mungkin kita lihat bareng-bareng dulu ya supaya teman-teman pada tahu. Buhul santet yang ditanam gaib di rumahku. Bentuknya pocongan, kain kafan gitu. Tapi dalamnya tulang belulang sama tanah kuburan. Ini dan buhul mantra kedua masih di area rumah dan ditemukan gak lama dari buhul yang pertama. Isinya ayam baru disembelih sama tulang belulang, tanah kuburan, dan mantra. Ini buhul ketiga dibungkus pakai potongan bajuku yang entah dapat dari mana. Tulang belulang, tanah kuburan ketemu, dan mantra lagi. Tandanya sihir gagal. Ini tuh sebenarnya apa Teh? Kayak kain kafan gitu? Kain kafan dan itu kan kelihatan masih baru ya. Masih baru dan itu kita cek CCTV nggak ada yang ngegali, nggak ada yang apa. Dan emang bentuknya bener-bener kayak pocong gitu. Dan itu isinya tanah kuburan, ada kertas mantra gitu, sama kayak tulang gitu. Tulang apa tuh? Tulangnya kayak ayam tapi besar, kayak ayam jago gitu loh, gede soalnya dia. Bukan yang ayam kecil. Itu nemuinnya di rumah? Di rumah, di samping rumah aku. Dan itu bukan cuma sekali. Itu udah beberapa kali. Ada juga yang dalamnya ayam cemani masih utuh, kayak cuma disembelih aja gitu. Ketemu lagi dalamnya ayam putih semua dari mulai putih. Ada lagi dibungkusnya itu pakai baju aku. Karena aku tahu ya bahan bajuku itu kan spesifik ya, karena aku kan ada produk baju juga gitu. Bukai baju aku dibungkus, dalamnya lagi tanah kuburan, mantra, isinya sama terus gitu. Dan katanya banyak belatung-belatung juga yang muncul. Iya, belatung itu di rumah itu sering banget ada belatung. Terus aku kalau lagi ruqyah juga muntahnya berapa kali belatung. Hah? Terus muntah belatung? Muntah belatung ya, jadi muntah belatung. Gitu, terus kelabang, ular gitu, biawak, terus tiba-tiba selantai itu ada. Muntah biawak? Oh bukan. Biawak ada. Tapi biawak masuk ke rumah. Ke rumah, dan itu tuh di tempat lemari yang nggak mungkin bisa masuk lah gitu. Biawak nggak masuk dari mana gitu. Terus kayak tiba-tiba jam 3 pagi, pas lagi kodrat ayahku ke atas tuh lantai 2 rumahku tuh udah semut terbang tapi selantai banyak banget. Sedangkan tuh rumah tuh tutup semua, itu juga pernah. Terus cicak tuh sering banget, cicak gosong. Cicak gosong? Iya, jadi cicak hitam yang kayak udah kebakar gitu. Itu sering banget, terutama kalau rumahnya habis diruqyah. Lalat itu di tempat-tempat yang harusnya dia nggak ada gitu. Kayak misalnya lantai bintang 5, hotel bintang 5 lantai 30, nggak mungkin ada laler kan. Itu di kamar aku bisa yang ada 6 laler. Terus biasanya kemanapun aku pergi selalu ada laler gitu, ngikutin. Dan nanti pernah kayak kalau dimatiin tuh darahnya tuh darah manusia. Pernah juga kayak ukhruj ya Allah gitu, dia yang tuh mati sendiri gitu. Jadi kayak udah susah ngebedain mana yang memang lalat pengantar sihir sama yang lalat beneran gitu. Terus, dan katanya kalau podcast itu berapa kali gitu ya, tapi nggak semua. Sampai krunya itu ada yang muntah darah pas lagi podcast. Iya, krunya muntah darah, alat rusak sering banget. Terus diganggu nanti soundnya apa gitu. Itu kayak hampir 90% dari teman-teman yang undang aku podcast tuh ngalamin sih. Mudah-mudahan yang ini enggak. Tadi aku udah bilang makanya dibacain dulu ya gitu. Doain gue guys. Tapi kalau lihat belatung itu jadi ingat. Saya kan ada novel Pengantin Setan tuh. Nah kemarin juga baru diangkat lagi video belatungnya itu dia munculin kan. Nah itu mirip tuh belatung-belatung kayak gitu. Jadi muncul di mana-mana dan nggak ada bangke gitu. Iya, emang itu salah satu ciri-ciri sih. Ciri-ciri. Gitu Jadi ya? memang nggak ada penyebabnya, tiba-tiba muncul aja gitu di tempat-tempat yang harusnya nggak ada belatung karena nggak ada bangke, tapi dia ada. Gitu. Aduh, saya jadi merinding banget ya. Biasanya itu biar jijik, biar orang tuh jijik sama orangnya. Pertama, kedua biar dia kayak bangke, mau dibikin kayak jadi bangke, biar gitu. Karena biasanya kan
kayak binatang pengantar sihir sama tujuan di sihirnya itu nyambung gitu. Oke, ya nanti coba kita dengerin ya sebetulnya cerita lengkapnya seperti apa. Iya. Seperti apa kisah pada kali ini? Kalian kalau pengen ngirim cerita dan diundang ke podcast bisa kirim ke sini. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Nggak pakai nana kali ini. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Teh Indah, boleh diceritain awal mulanya tuh kayak bagaimana ceritanya? Iya, jadi awal mula aku sadar bahwa aku terkena sihir itu dulu bermula dari ketika aku menolak seorang laki-laki awalnya. Teman-teman tuh udah warning yang jangan frontal banget nolaknya gitu. Karena berarti aku nggak mau ya gitu. Soalnya begini gitu dengan alasan tertentu gitu. Terus teman-teman tuh udah warning aku jangan nanti lu kena pelet loh gitu. Ntar lu yang ngejar-ngejar. Dan memang beneran seminggu kemudian aku yang ngejar-ngejar itu laki. Pokoknya gimana caranya supaya dia nikahin aku dalam waktu dekat. Terus yang kalau nggak ketemu dia tuh kayak aku rasanya mau gila mau pokoknya harus ketemu dan pokoknya aku ngejar-ngejar bilang dia pokoknya nikahin aku minggu depan kita nikah gitu. Terus dan emang sebelum itu si laki-laki ini tuh kalau deketin aku setiap jam 6 pagi dia selalu udah standby di rumah aku. Dan sebelum aku kayak ngejar-ngejar dia itu selalu datang jam 6 pagi dan kalau ke rumah itu akhirnya pas aku udah mulai buka kayak udah dia boleh main gitu, dia selalu pengen masak di rumah aku. Dan aku disuruh makan masakan dia. Cepet banget prosesnya, tiba-tiba nikah. Padahal tuh orang tua aku tuh ngelarang banget aku nikah sama dia. Tapi aku gak dengerin orang tua aku. Sampai aku ingat banget bunda aku tuh nangis banget yang langsung pergi dari rumah aku waktu itu. Sama ayah aku langsung pergi, padahal tuh lagi berkunjung ke rumah aku di Cibubur. Langsung pergi saking gak ngerestuin, gak ngebolehin aku nikah. Tapi aku gak peduli. Pokoknya aku mau mati rasanya kalau gak ketemu. Pokoknya aku harus nikah sama dia gitu. Lalu terjadilah itu pernikahan. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Terus pada saat pernikahan itu kayak aku sering banget sakit gitu. Di jalannya waktu itu aku sering banget sakit, sering banget pingsan, nanti perut aku sering besar. Pokoknya selama pernikahan itu sering banget sakit lah gitu. Besar bagaimana? Tiba-tiba besar aja. Kayak hamil 9 bulan tapi bukan hamil gitu. Terus nanti kayak aku sering pingsan, terus nanti sakit. Tapi kalau dibawa ke dokter aku nggak kenapa-kenapa, aku normal gitu. Terus sama pernikahan tuh udah sering ada kayak gitunya. Cuma nggak curiga apa-apa sih gitu kan. Terus sampai ruqyah juga, dan setiap ruqyah selalu reaksi gitu. Dan emang ada tanda-tanda bilangnya sihir gitu. Cuma kan nggak pernah mau menaruh curiga pada siapa gitu. Terus qadarullah si lelaki yang aku nikahi ini meninggalkan profesinya dan hijrah. Kan yang setaka yang mau hijrah untuk kita dalamin agama bareng-bareng, terus dia meninggalkan profesinya, lalu kita berdagang lah gitu, jualan, kita buka resto, kita gitu. Dan ternyata ada orang-orang yang sakit hati ketika dia meninggalkan profesinya yang dulu gitu, keluarganya lah gitu. Karena dulu kan sebagian besar penghasilan dari si laki-laki yang dulu aku nikah ini. Lalu berjalannya waktu, itu tahun ketiga pernikahan, kita nggak ada masalah besar ya gitu ya. Rumah tangga sih pasti ada ribut-ributnya. Tapi aku memang sering sakit, sering ada gangguan yang pingsan tiba-tiba, terus yang kalau dicek nggak kenapa-kenapa, tapi nggak pernah curiga. Sampai akhirnya pada suatu hari kita nggak ada masalah apapun, dia pamit pergi, pulang, dia bilang aku jijik sama kamu. Nggak ada masalah apa-apa. Malamnya kita habis mesra banget lah. Bahkan habis ngobrolin tentang masa depan kita mau ngapain gitu. Karena usaha udah mulai dari nol banget, dia nggak meninggalin profesinya dan kita 3 tahun akhirnya bangkit. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia pergi izin menemui seseorang. Pulang dari menemui seseorang itu, pulang ke rumah bilang, dia lihat aku jijik banget. Sampai aku pegang itu dia jijik, nggak mau. Jadi bilang aku jijik banget sama kamu, aku mau cerai. Kalau kamu nggak mau, aku nggak peduli, pokoknya aku mau pisah. Gitu. Terus aku bingung, aku ingat banget itu aku di kamar yang kamu kenapa, ada apa gitu. Aku mau berusaha untuk kenapa gitu, pegang aku udah nggak boleh nyentuh dia. Dan besoknya dia pergi, sempat pulang, tapi benar-benar yang nggak mau dipegang aku sama sekali 3 hari, terus udah aja gitu. Tiba-tiba nggak lama dia kembali ke profesinya yang dulu, dan sejak itu aku kesehatannya semakin menurun. Dan diperiksa ke dokter medis semuanya aku normal. Dan akhirnya aku ruqyah.
Ketika ruqyah pertama aku ingat banget itu sama Ustadz, aku bisa sebut nama nggak sih? Sebut aja. Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Itu di ruqyah sama beliau langsung keluar bul di rumah aku. Jadi kayak itu kayak binatang tapi bentuknya kayak tambang. Udah nggak punya fotonya sih ya, kayak tambang terus tapi ada matanya gitu. Jadi kan kalau ternyata ada namanya sihir tafrik itu sihir pemisah dan itu kan ikatan. Dan ketika di ruqyah memang aku kan memang bisa lihat gitu ya, aku tuh memang lihat kayak aku tuh ada tali tambang yang terikat sama si beliaunya gitu. Jadi buhulnya muncul dan tiba-tiba aku tersadar kok aku nikah ya sama dia dan aku punya anak 1 gitu. Kok bisa ya aku sama dia, kok jadi tiba-tiba aku tersadar aja semuanya. Tiba-tiba benar-benar nggak ada rasa sama sekali ketika si buhul yang bentuknya kayak binatang tapi kayak panjang, dibilang ular juga bukan ular gitu, aku juga nggak tahu itu apa. Semenjak saat itu kayak tiba-tiba tuh kayak rasa udah nggak ada lagi rasa cinta, udah yang malah yang kayak tersadar kok aku sama dia gitu. Itu buhul ditemuin di mana teh? Di depan kamar aku. Di depan kamar aku. Dan abis itu aku... Ini Ustadz Nuruddin ini bukan Nuruddin yang guru gembul kemarin? Bukan, Nuruddin Al-Indonesi, panggilannya Unai. Unai. Saya Unai. Salah satu peruqyah senior juga sih di Indonesia. Terus aku, dan emang setiap dibacakan ayat-ayat sihir itu reaksi terus dan makin lama makin parah. Jadi kayak setiap jam-jam tertentu, kayak misalnya habis asar, itu nanti perut aku membesar. Nanti tiba-tiba nanti kayak ada yang jalan gitu di sini dan itu kelihatan banget bentuknya kayak apa, termasuk yang di perut. Yang jalan bentuknya apa? Kayak jendolan gede tapi jalan gitu. Terus nanti aku kayak kesakitan gitu, kayak aku rasanya kayak ada tombak masuk ke sini aku gitu, dan itu bekasnya ada. Terus nanti kalau aku mimpi buruk, aku 3 tahun nggak tidur karena setiap tidur aku mimpi buruk. Tidur tuh paling sejam gitu sampai muka kucel banget lah ya gitu. Maksudnya karena setiap tidur aku capek, aku lebih milih nggak tidur karena setiap tidur aku selalu mimpi dikejar-kejar sama binatang buas, sama makhluk serem, sama hal-hal yang mengerikan yang mereka mau bunuh aku, atau aku jatuh dari ketinggian, aku tenggelam, aku hal-hal yang menyakitkan gitu. Misalnya mereka makanya aku dikejar sama serigala gitu atau anjing gitu ya. Itu dicakar misalnya aku sama harimau, itu cakarannya bangun tidur ada. Gitu. Nanti aku mimpi ular, sampai ularnya akhirnya kan aku bisa lihat ya waktu itu. Kayak ularnya datang gitu, jin ularnya datang, dia matok aku. Orang nggak bisa lihat itu ular, tapi bekas gigitannya ada dan semua bisa lihat bekas gigitannya itu ada real gitu. Dan aku pernah pada satu posisi, abis itu ular gigit aku, jin ya, ular gigit aku nggak bisa gerak sama sekali, bener-bener kayak cuma bisa racun yang itu sampai cuma bisa gerakin mata aja, kedip gitu doang, karena lainnya udah nggak bisa. Dan itu momen paling sedih buatku karena aku nggak bisa sholat kan. Oh, berapa lama nggak bisa gerak? Nggak sampai berhari-hari sih, seharian itu gitu. Karena kan alhamdulillah tuh orang rumah udah paham bahwa itu kan non medis ya, jadi langsung diruqyah apa segala macam, tapi benar-benar dalam posisi itu. Tapi itu nggak cuma sekali gitu. Ada kejadian gitu lagi, jadi kayak jin ular gitu. Dan kalau ada yang bisa lihat di kamar aku tuh katanya ada ratu ular gitu, ular ada mahkotanya gitu. Sampai aku bakar kayak akhirnya tempat tidur aku karena untuk biar kayak buhulnya mungkin di situ ya gitu, mungkin disemprotin atau apa sehingga si jin itu tuh betah di situ gitu. Dan ketika dibakar tau nggak, itu kayak bekas bentuk asapnya tempat tidur aku itu ular kobra, bisa ngebentuk asapnya gitu tuh. Dan waktu itu aku masih punya nggak ya fotonya, semua pernah aku posting juga kok kalau nggak salah gitu. Jadi kayak semuanya orang-orang tuh lihat lah gitu. Jadi itu terus kayak biru-biru tuh sering banget. Jadi kalau misalnya aku di mimpi buruk kayak itu digigit sama serigala dan kepala aku di giginya dia gitu. Ya udah bangun tidur aku udah kayak kepala aku udah nggak bisa gerak apa segala macam gitu. Nah aku sering banget kayak yang jalannya kayak Raga Sukma gitu ya. Jadi kayak yang aku ngeliat badanku sendiri gitu. Terus ya Allah kesian banget badan aku jadi gitu, nanti balik lagi gitu. Jadi kayak gitu, terus sempat juga kayak gara-gara sering kayak gitu akhirnya kayak diajak ke dunia mereka gitu. Dan kalau udah kayak gitu kayak aku nggak sadar, biasanya 5-8 jam. Diajak ke dunia mereka tuh bagaimana? Dibawa ke dunia, kayak aku susah jelas ya, jadi kayak aku dibawa ke tempat mereka. Itu ada 2 tempat. Kalau lagi di tempat yang jin leluhur itu aku dibawa ke kerajaan.
Kalau yang di jin sihir, aku dibawa ke sebuah ruangan gelap dan aku disiksa di situ. Disiksanya gimana? Iya, aku dipecut, aku dikerangkeng, terus aku disakiti. Dan biasanya itu ketika sadar bekas-bekasnya itu kayak sayatannya, apanya itu ada semua di badan aku. Itu siapa yang nyiksa? Bentuknya? Oh, macam-macam. Macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya tanduk, bertanduk. Aku paling nggak suka sama yang tanduk sampai sekarang gitu, yang dia bertanduk, matanya merah, tinggi, gede banget, dan dia selalu bawa tongkat hitam itu. Terus aduh pengen nangis kalau cerita. Terus sering banget juga kayak serigala ya, itu yang dia suka kayak gigit-gigit aku gitu ya. Terus makhluk-makhluk yang berbulu mereka nyiksa gitu, emang beneran nyiksa. Dan bekasnya tuh ada real gitu. Terus akhirnya rukyah terus kan, sampai setiap hari itu aku 3 tahunan itu aku setiap hari rukyah. Nggak ada sehari pun yang nggak rukyah, karena kalau aku nggak rukyah aku nggak sadar, aku nggak bangun, nggak sehat. Nanti kayak udah mulai maghrib sakit langsung hilang, langsung nggak sadar lagi gitu. Terus nanti badan lebam-lebam gitu. Itu terus, jadi sampai akhirnya aku ketemu Ustadz Faizar, rukyah lagi sama Ustadz Faizar, terus mulai ketemu kebuka jalannya gitu. Ternyata kenapa sih aku nggak sembuh waktu itu, padahal aku udah rukyah setiap hari. Bahkan ya Mas ya, ada satu hari aku udah nggak sadar 8 jam, nadi udah hilang, karena hilang nadi itu udah 5 kali. Terus aku ngamuk, jadi kesurupan kan, jadi ngamuk di rumah itu udah sampai itu tim aku sampai ini itu biru, aku gigit karena yang masuk udah macam-macam kali ya gitu, gigit. Terus si jinnya itu bilang aku udah capek nggak mati-mati Indah Darinya gitu, sekarang kamu pilih, kata dia bilang sama yang rukyah aku, ada salah satu ustazah, Indah Dari mati atau dia mati, nyebut nama. Terus si ustazah aku bilang dia mati, Indah Dari atau dia udah 3 kali, besok paginya nama itu mati. Nama ini nama siapa? Nama yang disebut sama si jinnya, lewat aku ya. Yang ngirim? Iya, keluarganya, salah satu keluarganya. Yang memang kalau setiap di rukyah itu menyebutkan nama-nama, tapi kan kita nggak mau suuzon ya, dia biarin aja lah gitu. Tapi ternyata malam itu harusnya aku yang mati mungkin ya, tapi alhamdulillah ya bismillah atas izin Allah beneran dia yang mati. Itu meninggal beneran? Meninggal. Ustadz Faizal tuh udah bilang juga kayak, biasanya kalau sirah balik, ciri-cirinya begini disebutin. Berarti ini orang terdekat? Orang dekat ya. Dan akhirnya, kita kan mulai suzon ya gitu, aku berusaha, enggak lah udah gitu, dan berusaha nggak mikirin, karena nanti makin berat, sihirnya makin kuat gitu. Akhirnya aku ketemu seseorang, yang dia pernah dekat sama seseorang yang pernah aku nikahi. Dan dia bongkar. Iya, orang gue yang nganterin katanya. Gue yang nganterin ke dukunya. Gue tahu dukunya di sini. Dan itu ternyata aku tuh pernah lagi rukyah dan aku tiba-tiba nyebut nama daerahnya, aku nyebut dukunnya, dan itu semuanya tepat. Sama seperti yang disebutin sama si perempuan ini dukunnya dulu kan, masih ini. Aku pernah nganterin di sini, dia kebongkar. Dan pas itu meninggal, dia juga kayak balik ya sihirnya gitu. Nah, yang jin leluhur tuh gimana? Kalo masuk ditarik ke kerajaan leluhur? Jadi kalau jin leluhur itu kan karena dulu leluhur itu kan ya orang dulu kan pasti punya ritual-ritual ya yang kerjasama dengan bangsa jin, dan itu kan akan otomatis turun-menurun kepada anak keturunannya, meskipun si orang ini nggak ngerti dan nggak tahu apa-apa. Jadi kayak ada jin penjaga. Jin penjaga ini prosesnya melihat jin sihir nyiksa aku kan. Nah, dia sebagai penjaga, aku sebagai yang bisa lihat, itu mereka sering banget berantem, Mas. Jadi antara jin benar-benar kayak lihat film kolosal. Jadi antara jin sihir dan jin nasab itu mereka memang ribut gitu pada akhirnya. Terus dan memang benar-benar Al-Quran itu yang bisa membuat mereka akhirnya porak-poranda sendiri dan berhenti. Gitu. Jadi si jin leluhur ini kan jin penjaga, melihat kok aku nggak mati-mati, kok aku sekuat itu jin sihirnya juga gitu. Akhirnya jatuh cinta. Adalah jin jatuh cinta gitu. Aku juga tahu istilah-istilahnya setelah belajar gitu, dan memang ada ciri-cirinya kan gitu, mengalami proses di mana si jin ini benar-benar jatuh cinta ke aku, dan betapa aku dihalangi banget untuk sama pasangan aku yang sekarang gitu. Nah, sebentar sebelum kita ke jatuh cinta itu,
Saya masih penasaran yang pas masuk ke kerajaan leluhur itu gimana? Iya, kalau itu aku biasanya pas kalau lagi nggak sadar gitu kan, nggak sadar. Misalnya aku udah luka parah nih, kena sama jin sihir, itu biasanya sama mereka kayak bahasanya apa ya, gampangnya diculik aja deh ya. Bahasa itu kayak aku kayak diculik, dibawa ke alamnya mereka gitu. Dan itu prosesnya panjang. Awalnya tuh aku nggak langsung sampai ke kerajaan. Aku masuk ke kayak tempat hutan-hutan dulu dengan suasana remang-remang. Nanti terus prosesnya ke pantai, ujung bibir pantai, baru nanti masuk ke kayak laut, nanti ada gunung, terus baru nanti ada paling dalam itu baru nanti kerajaan gitu. Sampai akhirnya aku pernah masuk ke, udah didudukin mau jadi pengantin sama si jinnya itu. Karena salah aku juga waktu itu kayak aku terbuai gitu, karena memang mungkin sihirnya mereka, karena ada salah satu perukiah juga gitu ya, guru kami juga Ustaz bilang kayak kamu tuh nggak cuma dipelet sama manusia, tapi juga kamu dipelet sama jin gitu. Jadi ternyata jin juga bisa jadi cinta, kayak sama Ain juga lah. Ain nggak hanya dari ke manusia, tapi jin juga bisa lempar Ain. Masuk kayak itu, ternyata jin juga bisa bikin sihir untuk ke si manusia gitu. Gitu ceritanya. Jadi ya sampai pada akhirnya aku paham, oh iya memang jatuh cinta, dan memang akunya pun dibikin kayak jatuh cinta gimana sih gitu. Tapi aku tahu ini nggak boleh gitu, maksudnya kayak kamu tuh udah sama, tidak akan ada laki-laki yang bisa membahagiakan dan membuat kamu nyaman selain aku. Sampai dia bilang gitu juga gitu. Dan emang hubungan percintaan aku tuh kacau banget. Sosoknya gimana emang? Itu dia dari sini manusia setengah badan, jadi perut ke atas ini manusia ya. Dia pakai mahkota gitu, pakai atribut kerajaan gitu, terus tapi bawahnya ular. Bawahnya ular? Gitu. Sebentar, sosok ini tuh yang ular itu munculnya dari kapan dan bilang sukanya tuh bagaimana? Munculnya ketika aku kena sihir parah, dan aku alhamdulillah selalu selamat kan ya gitu, dan aku kan tetap melakukan banyak hal gitu, aku tetap berkarya gitu, kayak aku Facebookku, aku tetap pedawat kesana sini melakukan kegiatan kemanusiaan gitu. Dia orangnya simpatik sama aku, dan dia suka, dia muncul tiba-tiba memunculkan diri gitu, dan pertama ketemu tuh juga nggak yang langsung I love you gitu, kayak gitu, kayak orang misalnya kayak dia ngeliatin dulu, karena aku bisa lihat kan gitu, karena aku memang bisa lihat. Jadi dan kalau orang kena ganggu kan bisa lihat ya gitu, kalau kena sihir. Jadi liatin dulu lama-lama ini siapa gitu. Terus karena aku juga sering ketemu ibu Kanjeng Ratu, nah justru ibu yang akhirnya ngasih tahu ini namanya gitu. Ketemu Kanjeng Ratu? Iya, jadi gangguan aku tuh dulu juga aku sering banget didatangi sama ibu Kanjeng Ratu Kidul. Gimana ceritanya tuh? Ya dari SMA, kadang-kadang tuh suka muncul gitu ibu kayak ngomong sesuatu gitu. Muncul gitu? Muncul ya, datang aja. Munculnya kayak gimana? Ya datang aja. Dengan sosok? Dengan sosok ibu Ratu. Baju hijau gitu? Iya, baju hijau, bermahkota, dan dengan kadang-kadang datang sendirian, kadang-kadang datang lengkap dengan naganya, dengan ada satu jin yang dia selalu bawa mangkok, dan dia selalu ngasih tahu obat sama aku gitu. Jadi ini urusan tauhid banget sih buat aku. Aku tahu mereka inginnya aku bekerja sama mereka, tapi aku selalu menolak. Gitu, padahal kamu memang tidak pernah melakukan ritual. Tidak pernah ritual. Bahkan aku punya teman-teman yang melakukan ritual, dan kata mereka, aku tuh pengen banget jadi kayak kamu. Kenapa kamu nggak mau? Karena buat aku jadi manusia biasa aja. Aku mau ke Allah aja. Aku tahu sih kayak di luar sana juga teman-teman aku yang ini bilang kamu tuh ditarget jadi dukun kali gitu. Seorang tuh pengen banget jadi kamu, bisa ini bisa itu, karena memang kalau lihat dari kemampuan sebenarnya aku bisa gitu. Cuma aku memilih untuk aku manusia aja, aku nggak bisa apa-apa. Tapi ini sedikit cerita Teh ya, bahwa saya pernah wawancara ya kepercayaan berbeda begitu. Nah kekuatan-kekuatan semacam itu, misalnya selaras dengan alam, terus juga yang misalnya hal yang tadi. Nah kalau bagi kepercayaan mereka itu ya sebuah berkah gitu. Ini buat beda kepercayaan itu ya. Iya. Tapi kalau buat aku, kan aku Islam, nggak boleh sama sekali. Tidak boleh bersekutu dengan jin kan? Tidak boleh bersekutu dengan jin. Jadi benar-benar yang tidak menerima kerjasama dengan apapun.
Teh Indah itu tahu itu Kanjeng Ratu Kidul tuh dari mana? Ya kan ada ya, pertama aku nggak tahu dia siapa. Oke. Tapi dia sering banget datang dari aku SMP. Dari aku mulai haid. Itu dia sering datang. Sampai akhirnya, oh ini kok sama ya gitu kan, bentuknya kayak yang sering datang, oh ini teh Ibu Ratu gitu. Dan itu juga datang tuh nggak yang langsung gimana awalnya, baru bener-bener kayak merasa sedekat itu gitu ya. Itu setelah aku lagi parah-parahnya terkena sihir gitu. Pas Baru terkena sihir datang terus? Iya, datang terus karena buat beliau itu kayak kamu tuh tangguh banget gitu. Bahasanya ya gitu. Bahkan beliau nawarin kayak sugihan gitu ke aku, yang aku tahu kalau orang tuh ada banyak banget sugihan ke beliau, kayak kamu aku kasih ini tapi kamu jadi bahasanya apa ya, kayak jadi perwakilannya lah gitu agar orang-orang ke beliau gitu. Aku nggak mau, aku tetap la ilaha illallah. Dan beliau sabar banget sampai aku jadi punya pesan kayak setan aja sabar loh buat ngerayu manusia sampai mau. Beliau tuh nggak pernah jahat sama aku, nggak pernah apa, halus banget gitu. Tapi aku tahu itu ajakan yang bisa menjerumuskan aku ke neraka ya kan gitu. Jadi kayak kalau setan aja bisa sesabar itu, masa aku nggak gitu sabar untuk istiqomah. Dan sampai nggak cuma aku yang ngerasain, tim aku tuh juga kalau misalnya beliau mau datang gitu, udah kayak berasa entah itu kayak deburan ombak, nanti dengung suara gitu tuh udah bukan aku doang. Jadi kayak yang tim aku yang sering bersamai aku tuh juga tahu, ini kayaknya dari ini nih gitu. Terus sejak itu aku jadi mulai mempelajari ini sosok siapa, dan akhirnya aku tahu ternyata dia Ratu Jin ya gitu. Terus dan sejak itu aku karena alhamdulillah aku dididik dari orang tua aku itu orang tua yang sangat konsentrasi di bidang agama ya, tauhid. Jadi kayak benar-benar nggak mau menerima apapun bentuk bantuan yang mereka tawarkan sama sekali gitu. Nah, kalau Kanjeng Ratu Kidul itu datang, dia ngomong pakai bahasa apa gitu? Pakai bahasa, kalau aku bahasa Indonesia. Oh. Iya. Manggil dirimu apa? Nak. Nak. Tuh, panggil aku Nak gitu. Terus ya udah sih, tapi ya datangnya pada di waktu-waktu tertentu dan nggak lewat mimpi. Jadi kayak tiba-tiba aku kebangun terus lihat aja gitu. Udah ada di depan? Iya. Kayak awal kali pertama begitu. Kalau sekarang kan kayak misalnya aku lagi gangguan, otomatis kan kalau lagi gangguan bisa lihat ya. Nah itu ketika beliau mau datang, biasanya jin-jin sihir itu ada yang udah pada kabur-kaburan. Oh gitu? Iya. Berarti ketika lagi disihir itu, Kanjeng Ratu Kidul sama pasukannya datang juga? Ada momen tertentu mereka datang. Dan aku baru tahu ternyata jin itu kan berkasta-kasta ya. Ada bahasa aku mah jin kroco, nanti jin yang naik tingkatnya sampai ke raja dan ratu. Jadi kayak pemimpin. Jadi kalau yang lebih tinggi datang, yang kroco-kroco ya lari takut gitu. Nggak berani lah gitu. Atau yang jin lebih gede datang, kamu pergi ya. Mereka yang bawah-bawahnya ini pergi, dan biasanya dipakai sama dukun-dukun laknatullah, biasanya yang kroco-kroco. Oh gitu? Iya. Gitu, makanya kalau udah tahu kayak hikmahnya banyak sih buat aku ya. Kalau udah tahu gini kan kayak lagi ruqyah, mana pemimpinnya aja gitu kan. Kalau misalnya kadang-kadang mereka suka ngomong ini itu, udah pemimpinnya si jin suruh bawa semuanya untuk pergi dari dalam tubuh gitu. Karena kalau satu-satu capek ruqyahnya. Gitu. Jadi kayak pasti mereka akan ada satu pemimpin dari ketika mengadakan penyerangan terhadap tubuh si orang yang ditarget sihirnya ini. Gitu sih. Nah, begitu Ratu Kidul datang itu biasanya bagaimana? Kalau lagi disihir, datang gangguan. Mau dibantuin nggak? Menawarkan. Beliau tuh sopan banget. Mau dibantuin nggak? Terus enggak. Aku selalu bilang enggak. La ilaha illallah. Aku enggak, terima kasih gitu. Aku yang enggak terima kasih. Aku tidak butuh bantuan. Aku punya Allah yang jaga aku gitu. Kalau udah ya udah, dan beliau begitu dengan sabarnya, ya udah pulang. Ya udah gitu. Dan dia bawa pasukan itu? Kadang bawa pasukan, kadang juga enggak gitu. Kadang beliaunya nggak datang, tapi pasukannya yang datang gitu. Karena udah kan keciri ya kalau pasukan mereka. Pasukan itu kayak gimana? Kayak yang paling sering datang ke aku tuh yang si nenek-nenek bawa bokor, bawa mangkok. Dan beliau yang sering banget ngobatin aku gitu, kayak berusaha kamu minum ini gitu apa gitu. Tapi tetap aku berusaha aku nggak menerima bantuan apapun gitu, dan berusaha mengabaikan. Dan mereka begitu sabarnya ya, terus ya. Nenek bawa mangkok? Iya, bawa kayak bokor warna emas gitu. Oh.
Gitu. Apa sih Bukan bawa? mangkok yang ayam jago itu. Wah. Bukan. Bukan, jadi warna emas kayak obat gitu ya, ngerti lah gitu. Itu yang paling sering. Tapi kenapa ya tiba-tiba gue merinding banget nih. Padahal seneng banget kalau lagi dibahas. Oh gitu? Iyalah, menumpang eksis. Jadi ya dari situ aku belajar banget dan sampai sekarang itu gini, sihir itu kalau misalnya ada yang order nih kayak sihir kematian, sihir perpisahan. Kalau misalnya belum terlaksana, belum kejadi, ada yang masa expired-nya tuh habis misalnya 3 tahun, 5 tahun gitu. Atau sampai sihirnya berhasil. Jadi sihirnya diperbarui. Terus kayak kalau sihir perpisahan kan udah pisah. Tapi kan aku misalnya, ini kan aku udah ada lagi pasangan aku kan sama Kang Andre. Mereka maunya pisah. Dan sihir itu tuh kena juga ke si Kang Andre. Jadi sampai sekarang tuh kita dipersulit sekali untuk bisa berhubungan suami istri pada layak umumnya. Makanya dia sekarang di Singapura dan kami jarang terlihat bareng karena aku sedih karena aku nggak mau mencelakakan dia gitu. Betapa dia memang sering kayak badannya cakar-cakar terus. Oh sering juga suaminya? Iya, terus nanti dia mimpi buruk terus. Terus kan dia di Singapura ya kayak badannya tuh sering biru-biru nanti kayak bekas, aku tahu kayak cakaran terus sakit. Kayak bekas dipukulin gitu, padahal tuh di mimpi. Sama kayak aku waktu kena sihir dulu, dia kena, terus nanti bangun tidur yang ada cicak lah, ada kelabang gitu-gitu di rumahnya. Dan dia kan newbie banget sebenarnya di bidang ini, jadi kayak dia stres sendiri gitu. Sempat juga kayak dibikin jadi linglung, jadi lupa sama semuanya, jadi kayak aku sampai minta maaf gitu, kayak kasihan sekali gitu untuk dampingin aku, dia sampai harus kena jadi korban gitu. Ya sih. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan aku tahu kuncinya, setiap aku sedih, dan setiap aku marah, itu kayak sihirnya datang lagi, menguat lagi gitu. Dan mungkin memang kalau setelah dipelajari lagi, mungkin memang expirednya ketika udah kejadian. Tapi alhamdulillah kan Allah tolong aku terus ya. Maksudnya Allah masih kasih usia, Allah masih kasih kesehatan, terus aku makin berkarya gitu. Aku tahu untuk orang-orang yang nggak suka sama aku ini kan semakin aku kelihatan bahagia aja di medsos, itu aku besoknya bisa ambruk gitu. Jadi aku benar-benar kayak berjuang dengan gangguan alam gaib. Makanya aku bikin kelas classroom gangguan alam gaib gitu ya, untuk bongkar gimana kinerja mereka itu sebenarnya berusaha untuk ganggu manusia, untuk lemahin manusia gitu. Tapi insya Allah kita tetap harus pegang teguh sama tauhid, bahwa Allah jaga kita dan jangan terima apapun bentuk bantuan, dan jangan kendor, jangan takut sama apapun hal-hal yang mereka lakukan ketika bahkan melukai diri kita. Gitu. Ya, Masya Allah ya. Tapi yang tadi video viral itu yang nemu kain kafan itu kejadiannya kapan? Itu tahun 2021. Tahun 2021, aku ingat banget itu. Jadi itu aku udah mulai sering pingsannya udah makin hampir tiap hari. Terus cakaran udah makin banyak. Terus aku ini sama Ko Andre nih? Udah sama Kang Andre. Tapi dia kan di Singapura tuh, jadi dia nggak ngeliat gitu. Dia nggak ngeliat, yang ngeliat orang rumah semuanya. Dan aku memang bener-bener nggak mau ngelibatin dia dalam ketika aku lagi pencarian buhul atau apa gitu. Karena kasihan, dia newbie banget gitu. Jadi hari itu pas ketemu buhul itu yang kain kafan putih ya, itu aku abis reaksi parah ketika ruqyah. Terus pas sadar itu aku keinget kayak di luar gitu, kayak ada firasah gitu, kayak di luar, buhulnya di luar gitu. Terus aku sholat 2 rakaat. Terus aku telepon ibu aku, "Bun, aku mau cari buhul, doain ya." Terus abis itu aku sedekah, aku naik motor sama dia, sama tim aku naik motor, aku cari orang susah. Terus aku sedekah, abis itu tim udah siap semua tuh di samping rumah, karena aku tetap di situ pokoknya. Karena ketika aku ruqyah juga itu dia jinnya tuh meracau terus, buhulnya di situ, nggak ngasih tahu itu terus gitu, ngasih tahu lokasi gitu. Terus jadi abis aku sholat 2 rakaat, minta ibuku, aku sedekah, terus baru tim udah siap semuanya bongkar di sini gitu. Pas aku lewat tuh kayak aku tuh kayak ketarik gitu ke situ. Terus dibongkar ada itu. Dan itu sekali ketemu langsung 3 ya hari itu ya, Mi. Langsung 3, nggak cuma itu doang, itu kan 1 ya. Ada lagi yang kecil-kecil. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang kali ini itu di kain hitam. Tuh lihat ya, kainnya kayak masih baru.
Dan ininya masih sama tuh, ayam dah. Terus ini kan isinya sama, cuma yang paling besar yang ini. Tadi apa isinya? Maaf, lupa. Tanah kuburan. Kalau tanah kuburan kan beda ya soalnya. Tanah kuburan, mantra, kertas kecil coklat, terus ada tulisan Jawanya gitu, ada Arab-Arabnya juga gitu deh, kayak raja gitu ya. Terus sama sesembelihan itu, tulang. Gitu sih. Lalu? Abis itu dia dibakar, abis ketemu buholnya itu dibakar. Terus karena udah nemu yang besar, akhirnya ketagihan akunya. Ini juga cara yang salah sih, menurut ketagihan, pengen nyari buhul lagi. Dan aku terobsesi banget gimana caranya dapat buhul lagi. Semakin terobsesi nyari buhul, semakin aku nggak dapat lagi. Gitu. Dan ternyata aku baru tahu buhul itu, setelah aku belajar terus kan, upgrade ilmu terus lah tentang ini gitu ya. Ternyata buhul itu nggak cuma ada yang ditendam, ada juga yang disemprot, ada yang digantung, ada yang dilangkahin gitu. Jadi ada yang dihanyutkan, jadi ada banyak gitu. Nah, pas buhulnya dibakar itu ada kejadian apa? Iya, ketika buhul dibakar biasanya akunya tumbang. Akunya tumbang, misalnya akunya kayak langsung pingsan gitu, langsung pingsan. Kalau itu bukan buhul, akunya nggak kenapa-kenapa. Contoh nih, misalnya binatang, kayak cicak lah misalnya. Kalau dia bukan buhul, aku nggak kenapa-kenapa, dimatiin gitu. Tapi kalau itu buhul, aku kayak langsung pingsan. Binatang apapun, kayak misalnya kalau misalnya ketemu udah dimatiin, kalau itu buhul, akunya langsung ambruk. Gitu. Dan ketika misalnya ketemu yang kain-kain dibakar, akunya langsung ambruk, langsung pingsan. Gitu. Dan kalau nanti bangun lagi langsung kayak seger, buger gitu. Kayak lepas gitu. Tapi nggak ada yang marah pada saat buhulnya dibakar, sosok-sosok itu? Ya, sosok-sosok ya marah, ya itu di mimpi mereka. Oh, mimpi kenapa apa? di mimpi? Tau nggak kenapa di mimpi? Karena ketika saat terjaga, otomatis kan aku zikir ya insya Allah gitu. Selalu ingat kayak zikir pagi petang tuh aku jaga banget gitu. Jadi doa-doa perlindungan. Jadi ketika mereka tidak bisa masuk mengganggu pada saat kita sedang terjaga, mereka akan masuk lewat mimpi. Karena kalau mimpi kan kadang-kadang tidur lupa, misalnya lupa wudhu gitu, atau udah wudhu kentut malas wudhu lagi gitu, atau lupa baca doa karena saking itunya. Jadi mereka udah masuk lewat mimpi itu. Ya udah, jadi kalau waktu itu hampir setiap hari kalau tidur aku berdoa, ya Allah berilah aku pedang yang sangat tajam agar aku bisa menjaga diriku dari penyerangan-penyerangan mereka gitu. Penyerangan apa sih yang paling ekstrim lah menurut Teh Indah itu? Ada sih momen yang paling bikin aku sedih banget ya. Ini ada dua, tapi ini aku ceritain karena ini terjadinya di Mekah. Hah? Baru-baru ini? 2 tahun yang lalu. Okay. 2 tahun yang lalu, jadi aku lagi umroh. Terus kalau azan, kalau dulu tuh aku tuh sendirian, jadi sendirian di kamar. Kalau azan, aku posisi tangan langsung begini, kayak diikat, kaki langsung begini kayak diikat, dan aku nggak bisa gerak. Dan itu kalau azan, dan aku nggak bisa, dan itu aku kayak langsung pingsan ya, nggak sadar, dan itu aku kayak masuk ke ruangan kotak ditunggu sama si jin yang tanduk itu tadi, itu, dan aku tuh dipecutin gitu, dan aku kayak duh ya ini mati di sini gitu. Tapi aku pikir, aku selalu bilang, bahkan aku bilang sama orang tua aku, kalau misalnya aku karena aku tahu aku lagi melawan siapa gitu ya, kalau misalnya aku meninggal insya Allah aku syahid, nggak usah sedih. Kalau aku masih hidup alhamdulillah gitu, maksudnya ya masih bisa berjuang. Itu di setiap azan itu kayak gitu, dan kalau imam sudah assalamualaikum aku baru bangun, baru bisa lepas. Itu berarti lagi di kamar? Di kamar. Dan akhirnya, dan itu terjadi setiap sholat. Hari pertama kan sehari 5 kali sholat ya. Itu ada sahabat aku yang tinggal di Saudi, dan dia lagi mau nengokin aku gitu, karena tahu aku lagi di Mekah. Kok aku nggak turun-turun gitu, kok aku nggak datang-datang ke masjid, kok aku nggak ngasih kabar. Dia udah curiga, karena dia tahu aku sering pingsan kan. Terus nanya ke yang lain, nggak ada yang lagi bareng aku, berarti aku di kamar ya kan gitu. Aku telepon katanya nggak bisa. Terus akhirnya dia minta kunci ke resepsionis. Ketika di kamar, aku udah posisi begini dan aku udah nggak sadar gitu. Terus kata dia dicek, kayaknya nadi aku tuh udah nggak ada, dia sampai udah terus rukiah aku aja di telinga dia. Kata dia dia peluk aku sambil rukiah aku terus, dan aku dengar suara dia. Jadi kalau aku lagi disiksa tuh sebenarnya aku dengar suara semua yang ada di dunianya ini, dunia manusia itu aku dengar semua, tapi aku kan nggak bisa gitu ya. Di rukiah terus kan aku sadar, pulang lagi ke raga gitu. Dan itu terjadi 2 tahun yang lalu, dan aku pulang ke Indonesia. Jadi nggak selesai umrohnya? Nggak selesai. Jadi harusnya kan di sananya tuh 4 hari ya. 4 hari atau 5 hari aku lupa. Itu aku hari ketiga akhirnya aku pulang.
Kata Kang Andre pulang, kamu pulang sekarang gitu, jangan ambil resiko gitu, pulang sekarang gitu. Akhirnya aku pulang gitu. Karena memang mereka kayak nggak ngebolehin untuk aku sholat gitu. Sampai itu kan pas hari kedua, berarti udah ketinggalan 5 kali sholat, hampir 10 kali sholat hari kedua itu. Akhirnya aku digendong sama sahabat aku, aku bilang kita tawaf, aku bilang gitu. Akhirnya aku tawaf sambil baca ruqyah. Dan itu setiap ada kalimat-kalimat tentang jin gitu, itu aku kayak sakit banget gitu. Dan selesai tawaf 7 putaran, saya kayak bener-bener yang kayak lepas selesai tawaf ruqyah, akhirnya itu aku pulang. Makanya sekarang aku ada bahasan kayak menyaranin orang, kamu kalau umrah tawaf bacaan ruqyah ya kalau dia gangguan jin, karena itu memang insya Allah bisa membantu juga, karena aku pernah ngalamin kan gitu. Dan itu tuh yang tawaf tuh sambil digopong gitu aku, tapi aku tetap nggak pakai, aku harus tawaf gitu, maksudnya biar aku pengen ngelepasin semua ikatan-ikatan yang mereka taruh di aku gitu. Dan aku nggak pernah cerita ini sebelumnya dan aku tahu ini risiko banget ya gitu, pasti mungkin ada yang bilang ih gila halu drama apa gitu, tapi ini real gitu. Dan aku pengen orang-orang sadar bahwa mereka tuh ada dan memang bisa sekejam itu. Dan gangguan jin itu ada banyak, bukan cuma yang tentang sihir-sihiran, santet, pelet dan lain-lainnya, tapi juga ada jin leluhur, dan itu ada yang jin penjaga, ada juga jin jatuh cinta, jadi ada banyak gitu. Oh sekarang kayaknya kebanyakan ini ya, manusia yang kayak setan gitu. Kok itu jin apa itu? Kalau sekarang ini malah banyak orang yang ketika ada dia tawarin kerja sama mereka malah seneng banget ya. Dan malah merasa mereka punya kekuatan hebat karena mereka bisa lihat sampai ada yang jasa-jasa buka mata batin gitu ya. Ya kan, terus jasa ini jasa itu gitu. Sedangkan itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Kerjasama apapun yang dilakukan sama mereka atau pengakuan apapun yang kita berikan ke mereka itu sebenarnya kan nggak boleh kalau dalam Islam. Itu urusan tauhid banget gitu. Bahkan sebaik apapun mereka di hadapan kita gitu, sepertinya kita tetap harus percaya bahwa yang baik adalah Allah dan tidak mengakui kebaikan mereka sedikit pun. Benar sih. Tapi itu sih kalau di saya gitu teh ya, fenomenanya ya itu manusia yang menyerupai setan gitu. Makanya kita kadang suka ngomong, setan lu. Gitu. Ini itu lebih serem ya. Lebih serem. Setan dalam bentuk manusia loh. Yang kelihatannya baik padahal jahat. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi ke cerita Teteh ya. Tadi kan sempat tentang disukain sama jin itu ya. Nah, berarti ketika tadi Ratu Kidul itu datang gitu ya. Sama salah satu itu yang ular itu tadi. Apanya kalau datang? Yang tadi suka sama Teteh itu jinnya. Kanjeng Ibnu. Kanjeng Ibnu. Iya, dia bilang namanya Kanjeng Ibnu, iya. Pas mau dinikahkan itu hadir juga ibu, tapi aku nggak mau. Mau dinikah? Iya, Kanjeng Ibu. Awalnya dulu deh. Jadi kan Kanjeng Ibu udah sering banget datang kan ke aku, ganggu gitu, gangguin jatuh cinta tuh kan gak enak banget ya kita. Ganggunya gimana gitu? Kita tuh sering, kadang kalau aku lagi sedih karena aku kan sama Kang Andre jauh ya gitu, nanti dia datang menawarkan hal-hal, mesti kayak memberikan hal-hal yang membuat aku tenang, teduh, seneng gitu, hal kayak gitu. Sampai lama-lama aku memang akhirnya kepancing untuk mau komunikasi. Pernah pada suatu waktu kayak kamu mau gak sama aku gitu, masih kita menikah. Tidak akan ada laki-laki yang mencintai kamu seperti bagaimana aku mencintai kamu. Di luar sana tidak akan ada manusia yang bisa menjaga kamu seperti aku menjaga kamu gitu. Terus aku bilang enggak, aku tetap memilih Kang Andre gitu. Bahkan ketika aku sadar ini gangguan jin jatuh cinta gitu, nggak bisa. Kita beda alam, aku manusia, kamu jin gitu. Bahkan ada jin lain yang memang, itu lucu banget deh mas, kalau diceritain tuh kayak complicated. Ada jin lain yang gitu kan, iya termasuk yang Prince of Charming gitulah ya gitu ya di dunianya. Terus ada jin lain yang sampai aku dijahatin sama si jin yang ini karena kenapa dia pilih kamu, kenapa dia nggak pilih aku, padahal aku yang jin dan kamu manusia. Maksudnya gimana? Jadi ada jin perempuan yang dia itu marah, nyerang aku terus gitu ya di mimpi dan melakukan gangguan-gangguan gitu, dan akhirnya dia bicara kenapa dia pilih aku padahal aku manusia, kenapa dia nggak pilih jin, karena si perempuan ini kan jin perempuan kan yang naksir sama si Kanjeng Ibnu gitu. Marah jinnya. Iya,
Makanya kayak ada lemparan ain dari jin gitu. Namanya nazrah kalau ain dari jin itu. Kayak gitu sih Mas. Memang rupanya rupawan gitu. Iya, padahal Kanjeng aku tahu itu. dia serem banget karena aku diingetin sama Ustadz Fajar, teh jangan ketipu ya gitu kan. Ustadz Fajar kan aku selalu konsultasi gitu ya, karena dia satu-satunya Ustadz yang menerima semua ceritaku dan beliau meyakini kayak ya enggak selalu membuat aku nyaman dengan cerita aku gitu. Teh jangan tertipu ya, nyawa parasnya itu jelek banget, itu serem banget gitu. Dan aku tuh pernah satu kali kayak ya Allah tunjukin dong muka dia sing sebenarnya, dan itu emang serem banget. Serem banget, jadi Kayak gimana ya? Ya bulu-bulu gitu deh, mesti kayak sesuai dalil ya, kan ada hadis kan bilang bahwa mereka tuh kayak bulunya kasar gitu, seperti bulu kambing yang kasar gitu apa, terus dia bentuknya gede, terus bulu-bulu gitu, terus matanya serem banget. Itu deh. Boleh tahu nggak Teh, dia komunikasi apa lagi sih? Selalu siap mau ngomong gitu. Banyak hal ya, karena dia tuh aku suka puisi, dia kadang suka kayak mengeluarkan kalimat-kalimat indah gitu. Kayak gimana Cang? Ya misalnya kayak aku kayak gini deh. Kalimat-kalimat indah, gimana sih, perempuan itu kan lemah di pendengaran ya. Jadi kalau misalnya aku habis sedih gitu, dia kayak kan aku udah bilang cuma aku yang akan selalu menjaga kamu tahu nggak, aku tuh akan selalu bisa gini-gini gitu yang kalimat menenangkan gitu, karena dia tahu aku tuh lemah di penjagaan, karena kan dia tahu Kang Andre jauh gitu, dan dia selalu berusaha untuk mengeluarkan kalimat-kalimat indah gitu. Bahkan pada akhirnya ketika udah stopnya aku nggak bisa, karena aku tahu dosa, nggak boleh berteman sama jin, aku nggak boleh komunikasi sama jin apa. Akhirnya kita memutuskan untuk aku mau lepas, nggak mau kena jin jatuh cinta lagi. Itu aja dia masih bisa mengeluarkan kalimat, aku tinggalkan kamu sebuah bunga, setangkai bunga di sebuah taman. Di mana? Bunganya di mana? Aku juga nggak tahu. Dan ternyata itu kalau aku nanya sama teman itu maksudnya apa ya, dia bilang begitu gitu. Dia meninggalkan sebuah cinta di suatu tempat gitu. Manis banget. Kayak Rangga juga ini. Kayak Rangga ya. Tapi pada akhirnya udah selesai sih jin jatuh cintanya, kan bener-bener akhirnya menolak gitu. Karena kayak tadi Mas cerita tentang pengantin setan, itu nggak mungkin yang tiba-tiba terjadi hubungan kalau nggak ada prosesnya kan. Jadi kayak ada prosesnya. Iya Teh, kalau kisah pengantin setanku kan si narsumnya kan Echa itu ya. Jadi dia sering konflik lah sama suaminya, dan ketika konflik itu padahal sih remeh-temeh masalah konfliknya, tapi ketika dia mimpi dia merasa tenang karena di situ ada cowok yang bisa bikin dia nyaman gitu. Nah tapi akhirnya gangguan-gangguan itu makin ekstrim pas anaknya lahir gitu. Nah pas anaknya lahir itu anaknya yang diganggu gitu, dan muncul belatung. Nah disitulah dia mikir bahwa dia nggak ada pikiran itu gangguan jin sama sekali pas mimpi belasan tahun itu, karena dia justru merasa enak tanda kutip lah gitu, nyaman gitu, karena justru kadang sama suaminya males, udah mending mimpi aja begitu. Nah tapi pas akhirnya di ruqyah, nah dia menangis lah, kayak merasa kehilangan sesuatu gitu. Iya, aku tahu rasanya. Oh gitu ya. Nah kalau cerita Teteh tuh akhirnya tadi katanya mau dinikahin. Iya, mau dinikahin, kita udah kayak di pelaminan gitu. Terus tapi ya aku bilang aku cintanya sama Kang Andre gitu. Pelaminan di mana tuh? Di sananya ya. Anggap aja mimpi lah, di mimpinya ya gitu. Udah di pelaminan terus, dan dia peluk aku yang ketika aku sadar ini aku udah biru-biru bekas pelukan dia yang dipeluk, terus kaki dia tuh berasa banget bet gitu enak sini kayak ular gitu. Itu di hari dia mau menikahi. Itu ada Kanjeng Ratu Kidulnya tuh. Ibu sempat ada. Ngomong nggak? Aku sudah mempersiapkan ini untukmu. Bagaimana? Kamu mau atau enggak gitu? Kamu akan, ya aku ditawari bagian-bagian tertentu. Ada ya diajakin kerja sama lah. Misalnya kayak
penawaran-penawaran apa yang akan aku dapatkan kalau misalnya aku mengiyakan pernikahan ini. Terus tapi aku tetap enggak. Bagian apa tuh? Ya, kayak harta gitu deh, harta kekayaan, ditawari harta kekayaan, ditawari hal yang semacam itu yang biasanya orang pada nyari-nyari itu ya di gua-gua dan di apa untuk ritual ke ibu gitu. Kayak ibu menawarkan apa yang hal-hal itu, aku nggak mau. Ya udah, beliau itu benar-benar yang nggak marah, nggak apa-apa. Kayak sekarang kalau aku suruh mencela atau aku suruh aku pun nggak tahu, aku nggak bisa, nggak bisa gitu karena nggak tahu ya, nggak bisa aja gitu. Malah kayak aku bisa kayak ngambil pelajaran aja deh gitu dari kesabaran beliau setiap mengajak gitu. Tapi aku nggak pernah mau dan beliau nggak yang marah, beliau nggak yang ngapa-ngapain aku gitu. Tapi kalau misalnya ada gangguan jin sihir kayak yang aku mau bantu boleh gitu. Aku bilang enggak, ya udah enggak gitu. Kayak bener-bener yang enggak memaksakan gitu. Dan itu kan sama kayak orang ngajakin dakwah ya. Kayak kalau aku ngajakin orang dakwah, ngajakin orang untuk kembali ke Allah, untuk ngajakin orang untuk hijrah bareng. Karena aku nggak boleh marah kalau dia nggak mau. Karena aku nggak boleh maksa kalau dia nggak mau gitu. Ya jadi kayak buat aku ambil hikmahnya aja gitu. Itu sih. Sampai akhirnya di titik mana tuh memutuskan bahwa udahlah ini nggak mau nih, nggak boleh berhubungan dengan jin gitu. Kan Jin yang percintaan itu. Iya, jin itu cinta. Aku belajar terus dan aku pengen sembuh. Aku tahu aku ambruk badannya gitu. Belum lagi jin sihir, terus ini ada semakin belajar kayak guru aku masuk Ustadz Faizar kayak ngasih tahu itu gangguan jin jatuh cinta, nggak boleh benar-benar harus bisa melepaskan segala kesedihan, amarah itu jangan sampai itu menjadi kesempatan mereka untuk menjadi gangguan yang lain. Berarti kan aku kayak gangguannya berlapis kan gitu. Makanya aku bilang sama Mas kan aku ini komplikasi ya kan gitu karena banyak banget gitu. Biar aku sadar dan aku perbaiki lagi tauhid, ya memutuskan untuk berpisah gitu. Maksudnya kayak kamu jangan ganggu aku lagi gitu. Aku tuh sampai ke laut loh buat pisah sama dia. Ke laut mana? Di Jawa Timur. Jadi pas aku dakwah ke Jawa Timur, itu gangguannya parah banget. Aku sampai susah ngomong, maksudnya kayak darah aku banyak banget, terus gangguannya makin kenceng gitu kan. Terus kayak aku harus ngelepasin satu-satu. Aku capek, badanku yang ambruk ya kan gitu. Terus sebentar, jadi Teh Indra ini ke Jawa Timur sendiri? Enggak, sama tim. Sama tim? Mau dakwah. Karena aku suka safari dakwah gitu kan. Dan selalu keluar darah-darah gitu. Dan itu capek banget rasanya ketika pas ngomong kok darah-darah terus gitu, sedangkan aku merasa sihir aku udah selesai nih gitu, dan padahal Ustadz Faizar dan yang lain tuh bilang kamu udah sembuh gitu, bahkan aku kayak mewakafkan diri kayak berarti sekarang aku kalau ada orang kena sihir aku bisa bantuin apa gitu, tapi ternyata aku masih ada jin jatuh cinta kan gitu. Sampai akhirnya aku nggak bisa gini lama-lama, aku yang ambruk gitu karena darah aku semakin banyak itu darah tuh kalau lagi keluar. Oh ini jadi jin jatuh cinta darahnya seperti ini? Jadi pada saat masa-masa itulah ya? Iya, jadi sering keluar darah. Ih, kental banget ya? Iya, dan itu ternyata nggak cuma dari Servan Nofrejal, tapi dari dia juga kan gitu. Terus aku rukyah dan kayak bilang aja gitu, minta berdoa sama Allah, ya Allah tolong lepaskan lagi itu berupa gangguan jin, aku bertobat kepadamu, misalnya aku minta bantuan sama Allah untuk menghilangkan semuanya, dan aku bilang sama Kanjeng Ibnu, kita udah cukup sampai di sini aja, aku nggak butuh kamu. Dan aku benar-benar nangis saat itu. Kayak aku nggak butuh kamu, aku nggak cinta sama sekali sama kamu, aku nggak ingin lagi ketemu sama kamu. Udah kita sampai di sini aja gitu, maksudnya jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu yakin kamu bisa bahagia tanpa aku? Aku bilang aku bisa bahagia tanpa kamu, bahkan aku akan lebih bahagia tanpa kamu hidup. Terus ya udah, aku cuma pengen kamu bahagia. Kalau menurut kamu aku tidak adanya aku akan membuat kamu lebih bahagia, ya udah aku akan pergi. Dan aku tinggalkan setangkai bunga di sebuah taman untukmu, gitu. Dan aku nggak nanya itu apa gitu, aku tetap nggak mau panjang lagi ya kan gitu. Cuma pas dia pergi itu, aku memang nangis banget rasanya, nangis sedih, yang sedih kehilangan gitu, kayak lebih dari aku cerai ya kan gitu. Dan abis itu kayak ada yang lepas aja dari tubuh aku itu. Nah kalau sihirnya sendiri tuh selesainya bagaimana? Sihirnya sendiri cerita selesainya itu udah nggak ada kayak gangguan-gangguan binatang-binatang lagi di rumah. Terus mimpi buruk aku udah hilang. Walaupun
Kalau sekarang aku jujur ya, kalau aku sedih, kalau aku marah, itu gangguan sihirnya datang lagi. Dan aku tahu gangguan sihir apa kalau aku ruqyah dan itu ayat sihir, aku pasti akan reaksi. Entah itu aku sendawa, nanti aku muntah, atau ada binatang lagi datang gitu. Jadi waktu itu dibilang sihirnya sembuh banget juga setelah aku memastikan diri ke Ustadz Faizar. Ustadz kayak aku udah ngerasa aku udah bersih nih gitu, aku udah nggak ngerasa ada gangguan sama sekali dan akhirnya di ruqyah juga ini udah oke, kamu udah sembuh gitu. Kayak ya udah tuh sekarang bantuin orang aja gitu, maksudnya yang biar mereka semangat bahwa kalau dibikin mati juga kalau lo nggak ngizinin mah nggak akan terjadi, mau dicelakain kayak apapun atas izin Allah kalau lo jaga nggak akan gitu. Tapi ya itu dengan catatan, karena aku tahu itu tuh semua ada expirednya atau dia sesuai requestnya dan mereka bisa memperbarui sihirnya. Dan ketika itu aku sadarin kalau akunya lagi sedih banget atau aku lagi marah banget atau lagi kecewa, itu muncul lagi, datang lagi gangguan-gangguannya. Dan seringnya lewat mimpi, aku disuruh makan terus. Suruh makan, karena mereka seringnya kan nyerang ke perut aku ya. Nanti mimpi disuruh makan, misalnya prasmanan, suruh makan lagi, suruh makan. Kadang aku ingat di mimpi bahwa nggak boleh dimakan, itu cara mereka masukin sihir lewat makanan. Tapi kalau misalnya pernah mimpi ada air terjun, tapi itu madu, bagus banget kan? Makan kata dia, iya nih madu nggak apa-apa kali ya. Ambruk aku bangun tidur. Gitu. Udah jarang penyerangan berantem kayak dulu lagi tuh, capek banget baru udah nggak kayak gitu, tapi lebih yang halus yang kayak makanan lewat mereka nyuruh aku makan gitu. Ya kita doakan lah ya, semoga Teh Indah ini ya bener-bener pulih dari gangguan-gangguan seperti itu dan akhirnya bisa membawa dampak positif lah ya buat teman-teman juga yang masih mengalami dan berjuang ingin sembuh gitu ya. Itu hikmah yang aku ambil sih Mas gitu. Makanya aku sampai bikin classroom dan aku akhirnya dakwah tentang gangguan jin pada perempuan gitu. Karena memang aku tahu di luar sana tuh banyak banget yang pengen hanya karena mereka terkena gangguan jin dan mereka nggak kuat. Oh banyak juga? Banyak masih CDM aku tuh isinya pada mau semuanya. Karena gangguin? Iya, karena gangguan jin, entah itu dia karena pelet atau dia kena santet atau dia kena gangguan jin lain, itu tuh banyak banget yang mereka aku cerita dan gak ada yang percaya padahal aku mengalami ini dan ketika ngobrol aku tahu iya kamu beneran kena gitu dan gak ada tempat cerita, gak ada semangat, gak ada yang nyemangatin, akhirnya yang mereka ada keinginan untuk bunuh diri, ya buat apa aku hidup daripada aku hidup digangguin setan. Kayak kan kurang iman ya, maksudnya kayak kita harus menguatkan keimannya, iman itu kan naik dan turun ya kan gitu, jangan sampai ketika iman sedang turun setan yang masuk gitu. Jadi buat aku nggak nyesel, nggak ada yang nanya gini, nyesel nggak kamu dikasih ujian sama Allah tuh disantet ya kan, ujian gangguan jin gitu, yang orang tuh bisa nganggap kamu tuh gila ya gitu. Apalagi zaman sekarang. Iya gitu, dan aku tahu ini aja risikonya aku tahu gitu kan, cuma aku bilang aku nggak nyesel. Allah kasih ujian aku gangguan jin, berarti aku kuatnya di sini gitu. Justru aku malah ini jadi bahan dakwah buat aku bahwa ini tentang ujian gangguan jin, itu tentang ujian tauhid, bahwa kita benar-benar nggak boleh gentar tentang apapun yang mereka lakukan sama kita, percaya Allah jaga, Allah melindungi, dan tidak boleh melakukan kerjasama apapun sama mereka gitu. Kehebatan apapun, kemudahan apapun yang mereka berikan ke kita, atau bahkan mara bahaya yang mereka datangkan ke kita, itu tidak akan berpengaruh banyak, bahkan tidak akan bisa mencelakakan diri kita kalau misal Allah jaga. Pun kalau ditawarkan kerjasama, misalnya itu pesugihan atau jadi kaya atau jadi apa, banyak banget yang bilang sama aku, kamu kalau nyalek atau kamu nyalon jadi apa, kamu tuh menang gitu. Enggak, jangan menerima apapun bentuk kerjasama, karena semuanya dari Allah, dan jadilah manusia gitu. Aku kayak merasa bersyukur, kayak alhamdulillah ya Allah kasih ujian ini. Kenapa? Karena aku jadi bisa mengenal diriku jauh lebih dalam lagi sebagai hamba Allah yang seharusnya memang menyerahkan hidupnya dan matinya hanya untuk Allah dan di jalan Allah. Masya Allah, tapi ini juga dari kisah ini mengingatkan kita ya bahwa nanti nih gitu ya di akhir zaman ya ada sihir yang lebih dahsyat lagi, sihir Dajjal ya. Dajjal ya, dan mereka kan banyak, dan Dajjal itu kebanyakan pengikutnya perempuan. Oh gitu? Iya, sampai-sampai itu perempuan-perempuan pada saat zaman Dajjal itu nanti datang itu disuruh ikat. Ada hadisnya itu perempuan-perempuan disuruh diikat di rumah, jangan sampai bertemu dengan Dajjal karena pasti akan terkena pesonanya. Oh. Gitu. Makanya kayak ini target aku sekarang, maksudnya ini target dakwahku sekarang perempuan gitu. Karena kalau perempuan tidak dikuatkan keagamaannya, keilmuannya tentang tauhid, tentang bagaimana pengaturan Allah terhadap kita, itu akan susah gitu. Sekarang aja mohon maaf ya, kalau kita nggak ngajarin
anak-anak kita lah gitu ya. Itu kan otomatis ibunya yang ngajarin karena ibu kalau di Islam kan sebagai pendidik kan gitu. Nggak ngajarin ngaji, nggak ngajarin tentang Al-Quran. Gimana nanti bisa melihat Dajjal yang isi tulisannya kafar. Sedangkan Dajjal itu kan nanti akan kayak menghidupkan orang mati, menyuburkan apa. Mereka akan bilang dia kan baik mah, dia kan baik bun. Ya kan sekarang aja kita lihat laki sama perempuan susah bedainnya. Ini laki, nah enggak ini perempuan bun ya kan gitu. Apalagi nanti zaman Dajjal ya kan gitu. Jadi kayak buat aku ini sebuah PR besar ya gitu. Dan qadarullah Allah kasih ujian itu tuh kayak ya ini aku kan udah pernah mati 5 kali ya mas gitu. Masih hilang nadi 5 kali gitu. Iya. Jadi kayak sekali ini hidup aku pengen berarti, aku pengen banget tuh ngajak perempuan-perempuan untuk kuat deh gitu. Karena mereka mainnya itu di perasaan mas. Jangan terlalu sedih terlalu dalam, jangan kecewa terlalu dalam, jangan amarahnya jangan terlalu di meluap-luap gitu. Mereka masuknya dari situ dan ilmu agama itu penting banget untuk benteng kita karena iman tuh naik dan turun dan sekarang tuh kesabaran tuh kan setipis tisu dibagi 12 jadi tipis banget kan gitu. Kalau kita nggak nguatin sedangkan Allah udah bilang di Quran saling mengasihi dalam kesabaran dan kebenaran gitu kan nanti gimana gitu. Dan hidup itu buat menurut aku bukan tentang diriku dan keluargaku aja tapi juga orang-orang banyak yang harus kita bantu, yang harus kita ingatkan kembali karena surga terlalu sepi untuk dimasuki sendirian sama keluarga kita doang kan. Kita harus ajak semuanya gitu. Bukankah dunia ini akan dihancurkan nanti? Itu sih. Oke, makasih Mbak Indah ya sudah sharing dan semoga dari sharing ini kalau khususnya untuk aku pribadi ya banyak sekali sih pelajaran dan juga pesan-pesan yang bisa diambil ya khususnya bahwa ya mungkin di zaman modern ini kita akan berpikir bahwa sihir emang masih ada gitu ya. Tapi ternyata dari pengalaman Mbak Indah ini ya justru membuka mata kita begitu ya bahwa jangan lupa juga bahwa nanti udah dikasih tahu juga kan bahwa nanti sihir itu dari zaman ada sihir yang dahsyat yaitu sihir Dajjal. Oke, makasih kita doain semoga Mbak Indah sehat selalu dan semoga terus membawa kebaikan ya. Dari pesan-pesannya. Semoga makin berkah juga YouTube-nya. Amin, makasih Mbak Ida. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.